Kalau nggak mau sakit hati, jangan jatuh cinta. Kalau nggak mau kecewa, jangan berharap. Udah berapa buku dikarang? Udah 6. Udah 6 buku. Luar biasa. Dengan umur 19 tahun sudah bisa mengarang 6 buku. Cuma ya itu, jadi penulis nggak semudah jadi YouTuber. Good morning. Good morning. Oh yes, I can. Malah aku mikirnya nggak mau punya anak. Free chill. Waduh. Kenapa milih teman gak pasangan aja? Karena sejauh ini ya, yang udah terjadi sama aku, yang nolongin aku di saat susah itu temen, bukan pasangan. Aduh, emang suka kopi. Tentu ada dong alasannya. Kenapa nggak teh? Tentu ada filosofi kopi. Aduh. Karena kehidupan sepahit americano deh. Anjir. Vina Eka Putri, Iya, gimana kabarnya? baik. Baik, oke, alhamdulillah. Vina, lu asalnya dari mana sih? Asal Bangka Belitung. Bangka Belitung, Iya, tepatnya di Bangka. di Bangka. Bangka Belitung itu daerah Sumatera ya? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Provinsi, kabupaten, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. provinsi, kepulauan Bangka Belitung. Bangka Belitung. Oh, oke. Lumayan jauh juga ya? Lumayan. Lumayan. Oke. Lu umur sama berapa? 19 tahun. 19 tahun? Iya ya. Luar biasa. Vina ini seorang yang berprestasi. Nanti kalian semua harus ikuti ya perbincangan kami pada malam hari ini. Oke, Vina. Di podcast ini kita berbicara dengan santai aja, Iya. gitu ya. Kita enjoy gitu, mengupas tentang kisah historis dalam kehidupan kita. Mungkin selama kehidupan Vina pernah merasakan cerita historis gitu, sampai saat sekarang ini tidak terlupakan. Sering banget lah. Sering ya, banyak. Banyak banget. Waduh. Oke, boleh diceritain sama kita? Dari SD dibully. Dari SD, Dibully, kenapa itu dibully? nggak punya temen. Mungkin karena umurnya kecil ya. Umur Iya, soalnya belum sampai 6 tahun aku udah SD. umur berapa SD? 4 tahun lebih kali. 4 tahun lebih. Terus juga karena di SD pendiam, jadi kayak nggak ada yang mau temenan, dikatain orang gila. Oh gitu. Ya. Terus maksudnya kalau di masa SD dibully hal yang lumrah lah gitu. Istilahnya masih anak-anak gitu. Ketika masuk SMP, SMA Kalau SMP dibully sama guru. dibully sama guru. Kenapa itu? Dulu pernah kejadian, itu tuh waktu pelajaran IPA. Pelajaran IPA. Iya, dulu aku lupa bawa karton kan, karena emang kayak tugasnya itu dikasihnya emang mepet banget gitu. Mm-mm. Terus aku nggak bawa karton, lupa, ditanyain tugasnya mana, kartonnya mana, nggak ada bu, lupa gitu. Terus dikatain kalau nggak mampu beli karton, ngomong ya sama ibu biar ibu beliin. Oh gitu. Jadi kayak berasa semiskin itu ke aku nggak mampu Iya, beli iya, iya. karton gitu. Sampai sekarang kayak masih, Teringat ya. Padahal itu cuma lupa beliin karton. iya, Wah, tugas sebenarnya. tugas. Iya, saya ini membaca biografi ya. Ya mungkin adalah salah satu mungkin friends, ya, teman dekatnya Vina gitu kan. Gue juga bercerita gitu. Siapa sih Vina gitu? Katanya seorang penulis juga ya. Iya, Iya, sekarang udah jadi penulis. betul. Udah berapa buku dikarang? Udah 6. Udah 6 buku. Luar biasa. Dengan umur 19 tahun sudah bisa mengarang 6 buku. Luar biasa. Itu tuh dalam perjalanan itu bukan segampang yang kami gambarkan gitu. Yang kami bayangkan. Bagaimana prosesnya Vina bisa mengarang buku sampai sekarang ini udah 6 buku gitu. Sering nggak tidur pasti, Sering gak tidur. begadang. Begadang ya. Terus kayak sering diremehin oleh orang-orang lah, kayak jadi penulis dapat apa sih? Mm-mm. Paling seberapa sih gitu. Iya. Terus juga diremehin kayak mana mungkin kamu bisa jadi penulis? Orang kamu pas-pasan otaknya. Banyak yang kayak gitu. Sering dibilang kayak gitu Sering. ya. Tapi itu bukan menjatuhkan mental. Malah bahkan- makin semangat. Wih, luar bisa. Itu juga pejuang. Itu saya suka itu. Malah makin kayak aku harus bisa. Iya. Harus membuktikan kepada mereka yang membuli kita. Itu luar biasa. Memang dulu pernah juga salah satu
tamu kita di sini dari SD-nya dibully sampai saat sekarang ini ya bisa dikategorikan orang yang bisa membuktikan kepada mereka yang membulinya. Mudah-mudahan Vina nanti lebih semangat lagi ya gitu. Amin. Itu kenapa Vina memilih untuk menulis atau hal yang lain kenapa tidak? Gitu? Karena aku orangnya nggak bisa ngomong di depan banyak orang. Ini bisa. Oh ini berdua aja ya. Tapi pendengarnya banyak loh. Jadi daripada harus ngomong, Mm-mm. aku lebih memilih buat nulis. Jadi dengan nulis semuanya bisa diungkapkan gitu. Berarti nanti ketika ingin mengungkapkan sebuah cinta harus dengan tulisan juga. Enggak juga sih. Kan aku cewek. Oh gitu. Iya. Kenapa emang kalau cewek? Emang nggak boleh gitu? Enggak lah. Enggak. Harus cowok dulu. Harus cowok dong. Oh kode keras. Harga diri cewek di mana? Oh iya harga diri. Iya. Oh itu. Memang kalau seorang perempuan mengungkapkan rasa pada laki-laki. Mungkin beberapa orang kan nggak semua laki pola pikirnya sama. Oh gitu. Iya. Oh. Mungkin ada yang nganggep value-nya rendah nih, Mm-mm. murah nih gitu. Oh gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya ada rasa. Oke, nice. Oke. Oh gitu. Enggak, maksudnya ada enggak apa namanya itu referensi Vina gitu tentang penulis, misalnya siapa gitu orang dari barat atau dari Indonesia yang menginspirasi gitu. Aku harus jadi bisa jadi penulis gitu. Sesuai daerah asal, Bangka Belitung, Andrea Hirata. Apa itu? Penulis. Bangka Belitung? Maksudnya? Andrea Hirata, penulis asal Bangka Belitung. Dan aku juga asal Bangka Belitung. Siapa namanya? Andrea Hirata. Itu seorang penulis. Laskar Pelangi? Dia yang nulis. Lah, Gua nggak tahu bro, serius. waduh, Nggak tahu. bohong. Serius. Kalau Laskar Pelangi gue tahu. Nah, itu penulisnya Andrea Hirata. Dari Bangka Belitung. Cuma dia dari Belitungnya. Dari Belitung ya. Semoga aku bisa yang dari Bangka. Amin. Mudah-mudahan ya. Oh, itu salah satu motivasi untuk menjadi seorang penulis. Iya. Oke. Jadi kalau gue pikir sih proses perjalanan Vina untuk jadi seorang penulis itu mudah. Berat banget. Berat. Latihan nulis, Latihan nulis juga. Tapi sekarang nulis kan sudah pakai laptop ya. maksudnya tata bahasanya. Tata bahasa. Jadi kan kalau nulis nggak bisa sembarangan nulis. Harus bahasa baku, sesuai KBBI, tanda bacanya, titik, koma. Itu harus dipelajarin semuanya. Iya. Biar naskahnya rapi gitu. Ada enggak bawa bukunya Nggak ya? bawa sih. Enggak bawa ya? Oke. Sekarang udah 6 buku. Itu bukunya cerita tentang apa sih? Ada yang puisi, Ada puisi, self improvement, 2 sih. cuma 2 itu ya. Cuma 2 genre, sama 1 autobiografi. Itu buku pertamaku. Jadi autobiografi itu nyeritain kehidupanku, semuanya di situ lengkap. Nah, gua lihat itu. Iya. Di internet kan gua cek gitu sama teman lu kan. Itu Lucu. blog, Pak, Wih, itu blog. ya bagus nih bahasanya bagus. Iya, memang tata bahasanya bagus. Saya Oh lihat ya? itu. Iya, betul serius. Waduh. Harus dilanjutkan itu. Ya, gue juga dengar sih apa namanya seorang Vina ini sudah dikontrak mungkin salah satu PT juga ya sebagai penulis. Iya. Kalau penulis bukan soal dikontrak sih, tapi lebih kayak perjanjian gitu. Oh, Kan perjanjian. setiap nulis kita dapat royalti dari buku yang kita hasilkan. Iya. Cuma ya itu, jadi penulis nggak semudah jadi YouTuber. Royaltinya kecil dan itu dikasih 6 bulan sekali. Oh, oke gitu ya. Jadi 6 buku itu judulnya apa aja? Aduh. Ingat nggak? Rasanya tak biasa. Rumah alergi rasa. Mari buka rasa, lupakan duka. Apalagi ya lupa yang lain. Saking banyaknya. 6 itu 4. Oke. Itu dijual nggak buku sih? Dijual. Dijual. Nanti dari pihak penerbit. Pihak penerbit. Oh, itu yang menerbitkan dari mana? Macem-macem sih. Jadi ya oke juga sih teman-teman. Jadi kalau pengen membeli buku kita open order nih gitu ya. Iya, Open order yang pengen beli buku nanti bisa kontak kita gitu. Kontak lewat bisa komentar atau link yang ada di bawah. Ya, nanti
komentar aja bukunya. Saya rasa mungkin saya juga mau beli nanti itu. Tertarik ya karena masalah bicara tentang rasa kan. Gua sih nggak tahu sekarang ini rasa gua udah mati kayaknya. Aduh, kok malah curhat ya? Karena Kenapa, bicara Pak? buku itu tentang rasa gitu kan. Gua kan rasa aduh, memang rasa peduli pada orang sih ada gitu. Rasa apa Cinta namanya? ya? Aduh, gua mau ngomong cinta nih kaku sekarang nih, serius ya. Kan cinta nggak harus ke pasangan, bisa ke teman, keluarga, Oh, banyak definisi ya. banyak definisinya. Oh, oke. Jadi udah 6 buku yang dikarang. Nah, selanjutnya Vina apa plan ke depannya itu? Semoga bisa bikin buku lagi. Bikin buku lagi ya. Sekarang masih kuliah? Masih Masih kuliah udah semester apa? 5 Semester 5. Jurusan sastra Inggris dong. sastra Inggris. Oh, speak Englishnya bagus dong. No, Ah? no, No? no. Gua sih cuma tahu no yes gitu. Good morning. Good morning. Oh yes, I can. You can speak English. Yes, I can but little. You must improve. Oh, udah stop bro. You Stop must bro. improve. No. Aku tak mau dengarkan lagi. Emang itu satu kebutuhan sih. Saat sekarang ini bahasa Inggris itu suatu kebutuhan ya. Sebenarnya udah wajib sih. Sudah wajib ya. Kan bahasa internasional. Internasional. Iya. Kalau bahasa Arab Latin sih gua tahu, bro. Coba. Arab Latin ya. Oke. How are you gitu. Oh, itu bahasa Inggris ya? Oh iya, sorry. Oke, berarti dulu pernah khusus bahasa Inggris juga? Pernah Pernah. Berapa tahun? di Pare 1 bulan, Di Pare 1 bulan, di Jogja 3 bulan. di Jogja 3 bulan. Oh, udah bagus tuh. Speakingnya, listeningnya apa lagi? Bahasa Inggris tuh. Apa yo? Pronunciation-nya, pronunciation. grammar, Vocabulary gitu. vocabulary. Wah, gitu, betul. Kecoplos di bahaya di bahasanya nih. It's okay. Oke, plannya untuk ke depan itu harus jadi penulis lagi ya. Iya. Oke. Tadi tentang apa namanya itu? Bagaimana untuk kedepannya jadi seorang penulis gitu. Tentu ada cerita historis lain lagi dalam kehidupan Vina gitu. Apa masa SMA sih? Masa SMA, mungkin dalam perpacaran. Iya. Aduh. Kenapa aduh ini? Aduh. Dulu aku hampir dibenci sama semua guru di SMA aku. Gara-gara mungkin aku terlalu bucin. Oh gitu. Waktu SMA. Bahkan kayak guru BK aku pernah bilang, "Kamu gak bakal lulus." Bilang kayak gitu. Pasti hamil gitu. Sering disidang juga. Aduh, udah capek deh. Oh, bandel juga lo ya. Cuma orang tua aku nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Oh. Tapi lu orangnya pintar ya? Enggak lah, biasa aja. Iya. Lulus kan SMA ya? Lulus dong. Lulus ya? Lulus. Nggak, cerita dalam kehidupan Vina tentang masalah bucin gitu yang masih diingat sampai sekarang ini ada nggak? Apa ya? Dulu sering ngasih puisi sih. Nggak ingat lagi apa mantan-mantannya udah lama berapa Udah lama. jumlahnya? Udah nggak perlu disebutkan lah ya. Ya nggak usah, terlalu banyak nanti buku nggak muat. Ada nggak cerita story tentang masalah percintaan gitu? Apa ya, diselingkuhin, jadi selingkuhan. Jadi selingkuhan. Tapi aku nggak tahu kalau ternyata aku yang jadi selingkuhan gitu. Itu nggak jadi apa namanya satu penyakit apa namanya itu yang Sakit jadi- hati. Iya, Pasti dong. pasti ya. Bagaimana sih? Setiap orang tuh kalau patah hati ya pasti sakit hati. Oh. Tapi kan itu dari resiko kita cinta ke orang. Kalau nggak mau sakit hati jangan jatuh cinta. Kalau nggak mau sakit hati, Jangan jatuh cinta. jangan jatuh cinta. Kalau nggak mau kecewa jangan berharap gitu. Oh iya. Berarti kalau kita bercinta harus siap sakit hati. Iya. Aduh, gua nggak siap sakit hati. Ya pasti satu saat kan namanya manusia itu pasti berubah-ubah dong. Iya, Nggak tentu. mungkin sama. Mm-mm. Kita nggak tahu kedepannya apakah dia mengecewakan kita gitu. Ya. Tapi sekarang lu punya pacar? Punya Punya. Sekarang masih ada? masih Masih. Oke. Masih. Udah lama hubungan. enggak. Hah? Aduh. Enggak, maksudnya enggak apa? Enggak lama. Enggak, maksudnya pacar sekarang ini udah lama hubungannya. Belum, baru. Dan sering udah putus juga sih.
Udah putus. Berarti nggak punya pacar dong. Gimana? Putus. Tapi ya kayak gitu. Loh, gimana sih? Abu-abu. Putus tapi masih sayang. Putus tapi masih sayang. Berarti Dan baru banget. masih berarti baru putus ya? Iya. Aduh, berarti punya kesempatan. Aduh. Iya. Udah masih baru putusnya. Baru. Oh, oke. Apa ingin meninggalkan yang lama, yang baru ini atau mencari yang baru? Enggak tahu deh, lihat ke depannya ya gimana. Tentu ada rencana. Enggak ada rencana apa-apa sih. Tapi iya sih, sekarang Vina umurnya masih 19. 19 tahun gitu. Ada kepikiran nggak untuk rumah tangga? Malah aku mikirnya nggak mau punya anak. Free child. Waduh, kacau nih, kok nggak punya anak, nggak ada keturunan nanti. Bisa adopsi kan. Bisa adopsi, iya sih. Karena kan kalau anak itu tuh kita harus bisa jadi orang tua yang baik. Parentingnya kita harus bagus. Iya, betul. Jangan cuma memenuhi kebutuhan sehari-hari tapi gak memenuhi kebutuhan mental. Dan itu tuh banyak banget loh. Banyak. Tapi sih gini, kalau kita udah berumah tangga itu tentu nanti rasa tanggung jawab itu pasti ada gitu. Beda pola pikirnya ketika masih remaja dan ketika kita sudah berumah tangga. Tapi kadang kita tuh sebagai orang tua tuh nggak bisa memahami anaknya pengennya apa gitu. Aduh, kok bahasanya kita terus sih? Aduh. Aduh. Oke, mungkin yang lagi ada hati sama Vina atau Aduh. apa, gue mohon maaf ya gitu. Jadi Vina, gini, gue sih sangat tertarik nih. Maksudnya tertarik bukan masalah hati ya, tertarik dengan sepak terjang lah gitu kan, sebagai orang yang masih muda, mempunyai jiwa yang begitu semangat dalam menulis. Tujuan Vina menulis itu apa sih sebenarnya? Untuk memberi motivasi kepada yang lain atau untuk mengembangkan bakatnya sendiri? Karena di dalam bukunya aku juga ada self improvement, jadi kayak buat orang juga manfaatnya, buat aku juga gitu. Jadi buat kedua belah pihak lah, penulisnya diuntungkan, pembacanya juga diuntungkan. Oh, sama-sama diuntungkan. Iya. Oke. Jadi ini teman-teman sekalian, kita harus bisa mencontohi sosok seorang Vina ini juga gitu. Dia masih berumur 19 tahun tapi sudah bisa menulis 6 buku. Ya, jadi untuk mungkin teman-teman di daerah ataupun dimanapun berada di Indonesia ini, ya mari kita mengembangkan bakat kita. Nggak ada bahasanya tidak bisa, itu ya Vina. Iya. Selagi ada kemauan. Ada kemauan. Yang penting ada kemauan. Ya, ada kemauan pasti ada jalan ya, Vina. Ya pasti. Ya pasti gitu ya. Tinggal kitanya pinter-pinter nggak memanfaatkannya. Iya, memanfaatkan itu. Iya betul sih. Kadang ini orang-orang khususnya di daerah, gua kan lama juga di daerah iya. gitu. Biasanya ini down gitu loh. Downnya ini kadang, umur gua masih 18 tahun nih, masih 19 tahun, perjalanan gua masih jauh gitu. Kagak memikirin di masa depannya kayak mana gitu loh. Mungkin ini sebelum kita tutup, mungkin Vina ada memberi motivasi kepada teman-teman yang lain bagaimana semangat untuk selalu jadi menulis gitu, karena Vina kan orang yang karakter menulis. Kalau kita mau nyerah, ingetin orang tua kita udah sejauh mana dia berkorban buat kita. Kayak inget aja orang tua tuh susah, kerja keras buat kita. Masa kita gini aja nyerah gitu, kayak cuma gagal sekali, masa nyerah gitu. Harus mencoba lagi sih. Dan mencoba lagi. Berarti kalau kita seandainya lagi down, kita harus ingat kepada orang tua kita. Iya, kayak orang tua kita aja kerja keras segitunya buat kita. Masa kita cuma segini aja nih, segini nggak ada apa-apanya, mau ngedon gitu. Iya. Padahal perjuangan orang tua tuh nggak sebanding dengan perjuangan kita loh. Iya. Bagus sih referensi kepada orang tua. Ya, dan tidak lupa juga kita ingat pada Tuhan Sang Pencipta kita. Iya. Ya harus kita ingat juga gitu. Karena apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, baik itu bidang bisnis atau mengembangkan bakat kita, ya pesan untuk Tuhan itu harus. Ya maksudnya berinfak atau segala macam, bersedekah atau hal yang lain lah, begitu ya. Oke, Vina, mungkin sebelum kita tutup,
di channel kami ini biasanya ada challenge. Apa tuh? Apa tuh? Oke. Ini challenge ini gua tanya lu langsung jawab ya. Aduh. Secara spontan. Waduh. Ya, oke. Gua nanya, lu langsung jawab. Waduh. Siap? Siap. Oke. Pilih ya, pilih 2. Teman atau pasangan? Teman. Karir atau nikah? Karir. Berteman sama mantan atau berteman sama setan? Mantan. Kopi atau teh? Kopi. Kopi. Karena penikmat kopi. Apa lagi, Mas? Oh iya ya. Oke. Pilih Jakarta atau daerah? Tetap daerah sih. Jawab daerah ya. Oke. Tadi ada 5 pertanyaan challenge. Yang pertama, Aduh. milih teman atau pasangan? Teman. Teman. Kenapa milih teman gak pasangan aja? Karena sejauh ini ya, yang udah terjadi sama aku, yang nolongin aku di saat susah itu temen, bukan pasangan. Oh gitu. Iya, Bukankah pasangan itu bisa memberi motivasi untuk kita? katanya. Katanya. Tapi faktanya Realitanya enggak. enggak. Berarti best-nya teman. Mm-mm. Tapi best teman sekarang ada ya? Ada. Ada. Gua tahu itu siapa. Aduh. Oke, yang kedua, karir atau nikah? Karir. Karir, nggak nikah aja? Enggak. Nggak. Nikah tuh Tapi niat nikah ada. lihat ke depannya. Lihat ke depannya, oke. Enggak memaksakan. Kalau ada pasangan nikah, kalau nggak ada ya udah. Sip. Milih karir, kenapa itu milih karir dulu? Karena dengan karir kita bisa jadi apa aja. Dengan karir kita bisa jadi apa aja. Heeh. Kalau nikah ya terbatas kan apa-apa harus izin suami. Oh gitu. Tapi gini sih, Kecuali suaminya open minded sih gitu. bisa cari aja kan. Kadang gini loh, apa namanya? Ketika kita sudah nikah itu pintu rezeki itu terbuka. Katanya. Katanya lagi. Tapi faktanya emang begitu. Emang iya, masih Iya. percaya kayak gitu. Bukannya rezeki itu dihasilkan dari kerja keras. Ah betul. Iya, gua kalah kali ini. Enggak, gini loh. Gini, ketika kita sudah berumah tangga gitu kan. Ketika sudah berumah tangga, itu kan rezeki kita dengan rezeki istri, misalnya suami istri itu menyatu gitu kan. Mencari nafkah bersama-sama, maka rezeki itu lebih bertambah lagi ketika sudah berumah tangga. Referensi dari mana itu? Dari analisa gua sih di lapangan. Oh, Ya. datanya apa tuh? Aduh, gua bicara tentang data nih bingung gua. Udah, lanjut next. Oke, berteman sama mantan atau berteman sama setan? Ya mantan Sama dong. mantan. Lu nggak pernah ngerasain teman sama setan? Asik loh. Kayak gimana tuh? Kayak sekarang ya. Kayak sekarang ya. Iya. Berarti lebih berteman sama mantannya. Dan sampai sekarang semua mantanku temenan baik Teman baik. sama aku. Oh gitu. Ya. Wih, kebanyakan orang selesai putus cinta itu langsung Ya nggak boleh kayak gitulah. nggak boleh ya. Nggak boleh. Betul itu. Seharusnya gitu. Ketika sudah selesai hubungan, ya silaturahmi tetap dijaga gitu loh. Kan kenalnya secara baik-baik. Kenapa harus pisahnya dengan musuhan gitu? Betul. Saya setuju itu. Kemudian kopi atau teh? Tetap kopi. Kopi. Iya. Oh, oke. Kenapa milih kopi? Aduh, emang suka kopi. Tentu ada dong alasannya. Kenapa nggak teh? Tentu ada filosofi kopi. Aduh. Karena kehidupan sepahit americano deh. Wah, anjir. Iya. Betul. Oke, yang terakhir. Lu milih di Jakarta atau di daerah atau Bangka Belitung? Milih Bangka sih. Bangka. Oh, berarti lu ngembang karir nanti di daerah. Enggak, kan kalau ngembangin karir bisa di mana aja. Ya tentunya di daerah kan pilihannya tadi di Bangka Belitung. Boleh. Enggak di Jakarta aja. Enggak sih. Enggak. Boy. Jakarta keras. 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 Masa? Sekeras apa sih Jakarta? Enggak tahu ya. Ada nggak Keras. sekerasnya Ibu Tiri? Aduh, enggak pernah punya ibu tiri jadi enggak tahu. Enggak, maksudnya seorang penyanyi seharusnya harus berjuang di pusat gitu. Mempunyai basic skill yang luar biasa. Kenapa harus di daerah? Biar bisa nunjukin bahwa anak daerah juga punya bakat.
Iya, berarti nunjukannya di pusat aja, ngapain di daerah? Ya, kenapa harus di pusat kalau di daerah bisa? Kan segala sesuatu tuh dimulai dari yang kecil dulu. Lo kan udah berkarir di pusat nih, ngapain pulang ke daerah lagi? Nah, gimana? Pulang sih enggak. Pulang sih enggak. Tapi tetap memilih Bangka. Kita milih ya, Kak. Mungkin suatu saat nanti ya. Mungkin Vina sudah menjadi orang yang hebat mungkin di Jakarta, sudah bisa memberi kepada masyarakat, pulang ke daerah. Ya, bagus itu. Jadi kita orang perantauan itu kalau sudah sukses jangan lupa daerah. Kan begitu kan, pepatah biasanya gitu bilang. Tapi kebanyakannya lupa sih. Lupa yang lupa. Mudah-mudahan Vina nanti bisa menjadi bahan referensi atau percontohan generasi ke depannya. Amin. Amin. Oke, Vina. Pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih sudah Sama-sama. hadir di Entertain, gitu ya. Tapi jangan bosan-bosan ya. Besok kita kupas lagi. Nanti besok kita bawa bukunya. Oke. Kita bisa Bedah kupas- buku ya. bedah buku. Oke, guys. Terima kasih kami ucapkan pada penonton sekalian. Jangan lupa tonton terus video kami di Entertain. See you next time. Bye.